Jadi Feby ini tuh pamit dari rumah bilangnya dia mau beli pulsa. Padahal dia tuh ketemuan sama mantan pacarnya yang toksik banget, gengs. Dan habis itu nggak pernah balik-balik lagi ke rumah. Tahu-tahu udah ditemunya tuh nggak bernyawa di kebun kelapa sawit yang kondisinya, ngeri banget. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, kalian tuh suka kadang-kadang keinginan sama yang namanya mantan gak sih? Ya sok-sok suka pada susah move on. Kalau kita mah boro-boro keinginan mantan. Pacaran aja kagak pernah dari orok, dimohon maaf. Jomblo mulu. Tapi teman-teman gue sering tuh cerita, mereka masih suka kepo-kepoin pacar baru dari mantan mereka tuh. Ataupun masih suka chat-chatan sama mantan yang ujung-ujungnya celebek CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya elah, basi. Cuman sebenarnya kalau mau komunikasi sama mantan ya sah-sah aja. Kita mah maksudnya anaknya suka iri. Kalau ngelihat orang nih pada di handphone senyum-senyum sendiri begitu kan pada pacaran, gitu. Tapi maksud gue juga harus dilihat mantannya lu tuh modelannya bagaimana. Lah kalau udah tahu semasa pacaran aja tuh toksik banget, berarti kan udah bener nih putus. Lah ngapa masih mau balikan lagi? Itu mah nyari mati namanya. Persis kayak kasus kali ini yang kemarin sempat heboh tuh di Twitter. Dengan adanya penemuan jasad seorang perempuan di perkebunan kelapa sawit di daerah Benteng Hilir, Mempura, Kabupaten Siak, Riau pada hari Minggu tanggal 6 Februari kemarin. Jadi ini masih bisa terbilang baru banget kasusnya, gitu. Yang mendengar adanya laporan warga tentang penemuan jasad tadi, polisi langsung bergegas ke TKP buat mengevakuasi sekaligus juga mengautopsi jasad dari korban tersebut. Dan setelah diteliti lebih lanjut, diketahui sang korban ternyata adalah seorang perempuan bernama Feby yang masih berusia 16 tahun. Jadi ini masih muda banget, tapi kok bisa nasibnya naas begitu ya? Nah, menurut keterangan polisi, ternyata korban itu sudah pernah sampai masuk ke dalam daftar DPO atau memang pencarian orang hilang nih sejak beberapa hari yang lalu. Karena sebelumnya, kebetulan si pihak keluarga sendiri itu sudah melaporkan bahwa anak mereka si Feby ini hilang berhari-hari. Dan menurut keterangan keluarga, Feby itu terlihat terakhir kali pada hari Rabu di tanggal 2 Februari, yang mana persis berarti sehari setelah Imlek kemarin itu ya. Nah, pada hari itu, Feby masih terlihat tuh di rumahnya sekitar jam 5 sore. Terus dia mau keluar dengan alasannya mau beli pulsa. Ya kalau dikira keluarga, beli pulsa seberapa jauh sih emang? Tapi ini kok sampai malam nih anak gak balik-balik. Terus sampai besokannya juga belum balik. Mengetahui ada yang nggak beres nih. Makanya pihak keluarga mencoba mencari si Feby ini ke teman-temannya dan nanya juga kepada tetangga. Kali-kali ada yang ngeliat gitu kan. Namun sayangnya, saat itu keluarga tidak mendapatkan info ataupun petunjuk apapun. Sampai para tetangga-tetangganya ini ikut nyariin juga loh. Ya namanya juga kan gotong royong. Cuman di sekitaran kampungnya itu udah dicari nih muter-muter, tetap aja nggak ada tanda-tanda keberadaannya si Feby ini di mana. Dari situlah keluarga akhirnya melaporkan si Feby ini hilang kepada pihak yang berwajib. Soalnya udah lebih dari 1 kali 24 jam juga kan. Namun itu, ketika berhasil ditemukan, Feby keadaannya sudah tidak bernyawa kayak tadi. Mendapati kenyataan pahit itu, sang ibu yang bernama Hani Setiani yang berumur 51 tahun, pastinya langsung nangis histeris, kaget banget lah. Perkara karena ternyata dirinya itu sudah ditinggal sama suaminya atau ayah kandungnya Feby sekitar 3 tahun yang lalu. Dan semenjak saat itu, sang ibu menjadi single parent buat anak-anaknya. Dan sekarang harus ditinggal lagi sama salah satu anaknya Feby. Padahal semasa hidupnya, katanya Feby ini tuh pengen banget berbakti sama orang tuanya. Bantuin sang ibu mengingat memang kondisi keluarga mereka itu bisa dibilang kurang baik ya pasca ditinggalkan sang ayah. Feby ini juga bahkan sempat mengucap kalau cita-citanya sederhana aja kok. Cuman pengen cepet-cepet lulus, biar nanti dia bisa mulai kerja dan punya penghasilan buat bantu ibu. Namun ternyata semua itu belum bisa terwujud karena dirinya harus tutup usia. Nah, selain dikenal sayang sama orang tuanya, Feby juga dikenal sebagai anak yang mudah bergaul. Sifatnya pokoknya periang sehingga banyak disukai sama orang-orang. Makanya temennya dia tuh ada di mana-mana. Pokoknya bisa dibilang untuk ukuran remaja seusianya di daerahnya dia, Feby ini termasuk anak yang hits. Makanya banyak warga yang kaget saat Feby ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan sekitar pukul 2 siang di kebun kelapa sawit tadi. Kira-kira kenapa dan siapa yang tega melakukannya? Karena tubuhnya tuh cuman kayak ditutup semak-semak dedaunan. Yang dikuburnya juga nggak begitu dalam tanahnya, kayak asal-asalan, gengs. Tangan dan kakinya juga diikat dan mulutnya juga disumpal, jadi kayak terlihat adanya penyiksaan. Nah, untungnya sih nggak butuh waktu lama buat para polisi mengantongi nama pelaku di hari itu juga. Karena pada malam harinya, setelah jasad korban tadi ditemukan, polisi ini berhasil meringkuk pelaku yang merupakan pria berusia 16 tahun bernama Shandika Arya Syahputra alias Sas. Kita panggilnya Sas saja ya. Nah, ternyata si Sas ini adalah mantan pacarnya Feby, gengs. Tapi sebenarnya mereka dulu tuh pacarannya singkat banget, cuman sekitar 3 bulanan doang. Dimana udah putus di bulan November 2021 kemarin. Nah, pokoknya setelah Sas ini berhasil diringkus, polisi kemudian menginterogasi dong dan mendapatkan banyak banget keterangan
terutama soal kronologi pembunuhannya tuh gimana dan motifnya apa. Jadi gini gengs awalnya. Sebenarnya Feby ini pernah mencoba menghubungi salah satu temannya bernama Aman lewat chat Facebook. Nah, FYI aja ya, yang namanya Aman sama Sas ini tuh temenan juga. Pokoknya mereka satu circle lah. Dan kebetulan, tak gimana caranya HP-nya si Aman ini itu lagi dipegang sama si Sas, mereka lagi main bareng. Tahu-tahu si Sas ini ngeliat dong, ada notif Facebook chat dari mantannya Feby, dibales lah sama si Sas. Dan dalam pembicaraan di chat itu, ternyata niat Feby menghubungi Aman itu mau pinjam uang sebesar 500.000 yang katanya buat dipakai bayar utang ke temen yang ada di Pekanbaru lah. Ya istilahnya si Feby ini kayak gali lubang tutup lubang. Karena memang lagi BU banget. Feby jadi nekat tuh minjem ke siapa yang kira-kira bisa bantu. Salah satunya tadi tuh nyoba minjem ke Aman. Nah, karena tahu Feby lagi BU, Sas langsung kepikiran nih buat menjebak dia. Sas bilang kalau HP-nya Aman lagi di gua, pindah ke chat nomor gua aja lah. Nanti gua pinjemin duitnya 500.000. Tapi syaratnya ketemu gua langsung ya. Ya lagi-lagi karena tadi tuh BU, diajak ketemu lagi sama mantan di Jabanin, geng. Yang mana mereka janjian buat ketemuan di rumahnya si Aman. Ya udah dari situ sekitar jam 5:30 sore. Itu udah mau hampir maghrib ya. Feby tadi dari rumah izin katanya buat beli pulsa. Tapi padahal dia mau ke rumahnya Aman kan tuh minjem duit, bawa motor dia pergi. Nah, setelah mereka ketemuan di rumahnya Aman, si Sas ini malah ngajakin Feby buat ke tempat lain lagi dengan alasan katanya duitnya ada di sono. Yuk kita ambil bareng. Nah, dari sini aja udah aneh ya, kenapa nggak sekalian aja dari tadi tuh udah dibawa duitnya. Ditambah nih, si Sas ini kan katanya mau minjemin duit 500.000 tuh ke Feby. Pada saat itu dia pakai ada acara nih, minjem 10.000 ke si Aman katanya buat beli bensin. Mohon maaf lu 10.000 aja juga masih minjem, Sas. Ini so-soan mau ngasih 500.000 kan ayah ya wah ya. Agak-agak ini udah duit kagak ada. Seenggaknya akhlak masih bisa diada-adain gitu kek. Lah ini akhlak juga kagak ada. Terus hidup orang kayak begitu tuh value-nya apa ya? Jujur confused gua. Ya udah akhirnya Feby ini diarahin sama Sas menuju ke kebun sawit dengan bilang katanya si Sas ini mau ngambil duitnya di ibunya karena sang ibu tuh lagi kerja di dalam kebun kelapa sawit itu. Yuk kita cari ibu gua ke dalam gitu. Gak ngerti ini si Feby nggak punya pikiran jelek atau emang udah percaya sama mantannya aja ya? Ngikut aja dia. Tapi setelah masuk ke perkebunan udah jauh ini udah sepi. Sas tahu-tahu langsung mencekik Feby hingga pingsan. Setelah Feby nggak berdaya, dia tuh diikat tangan dan kakinya sama mulutnya juga disumpel. Ya udah dengan kondisi seperti itu Feby nggak bisa ngelawan dong. Makanya Sas ini melecehkan Feby. Setelah selesai dengan nafsu bejatnya itu, Sas kemudian mencekik Feby lagi sampai bener-bener Feby ini udah nggak bergerak. Nah dari situ Sas ini menggotong Feby sejauh sekitar 20 meteran dari lokasi tadi. Mungkin terus dia nggak tahu nih harus ngapain. Biar aksinya abis ini nggak ketahuan gitu Feby nggak ngelapor. Makanya Sas ini menyayat-nyayat tangannya ini si Feby nih pergelangannya dengan pisau yang memang dari awal dia bawa buat memastikan si Feby ini tewas. Jadi nadinya tuh potong, gengs. Dan memang karena tidak adanya rencana yang disiapkan sama si Sas. Lalu pada saat itu dia tutupin aja tuh Feby dengan semak-semak sama dahan-dahan gitu buat kayak disembunyiin. Sedangkan barang-barang berharga kayak handphonenya Feby itu dia ambil. Dan sepeda motor yang tadi dibawa itu sengaja kayak disembunyiin ke dalam kelapa sawit lagi tuh. Barulah besokannya di hari Kamis jam 7 pagi Sas balik lagi tuh dengan membawa cangkul yang niatnya mau nguburin tuh mayatnya Feby. Tapi juga namanya ini bocah 16 tahun loh. Dikira dia nyangkul gampang kali ya. Begel tahu. Akhirnya dia cuma bisa nyangkul dikit doang. Dangkal gitu, gengs. Perkara kecapean nyerah dia. Ya udah makanya dengan galian tanah yang seadanya bercetek banget. Mayat Feby ditinggalin di situ gitu aja. Dan 3 hari kemudian, di hari Minggunya barulah ada seorang warga yang ceritanya lewat di sekitar situ terus mencium bau busuk. Pas diikutin sumber baunya barulah ketemu itu ada jasadnya Feby. Ya soalnya kan tadi nguburnya dangkal banget ya. Atasnya juga cuma diaur-aurin tanah sama ditutupin daun doang. Jadi baunya bisa masuk kemana-mana. Yang ngeliat kayak gitu geger lah, langsung lapor warga dan polisi. Nah, setelah diinterogasi lebih lanjut, motif awal dari Sas ini itu katanya sebenarnya bukan buat membunuh, melainkan hanya mau memperkaos Feby. Cuma karena tadi tuh dia bocah amatir dan takutnya nanti malah bakal dilaporin akan perbuatannya setelah melecehkan, makanya dia memutuskan untuk menghabisi Feby. Salah satu bukti kalau ini masih bocah dan amatir bang, motif dia tadi sengaja saat mutusin tangan nadinya Feby itu maksudnya selain emang buat membunuh, Sas ini bermaksud membuat seolah-olah Feby itu bunuh diri dengan kayak nyat-nyat tangan sendiri gitu, namanya bunuh diri kan. Nah, tapi maksudnya kalau mau buat alibi seperti itu, mana ada nih orang bunuh diri gini saya. Terus dia mayatnya tahu-tahu bisa dikubur, ditutupin tanah sama semak-semak. Lah, prepare dulu dia gali tanah dulu gini, terus saya tanah, terus dia tiduran sambil nimbun tanah sendiri gitu sama ngasih daun-daun gitu. Kan nggak mungkin ya. Makanya semua gampang banget terbongkar dan tertangkap pelakunya. Nah, makanya atas perbuatannya itu, pelaku yang dianggap ini masih 16 tahun ataupun belum dewasa, belum punya KTP, dijerat kasus pencabulan anak di bawah umur dan juga kasus pembunuhan. Ancaman penjaranya gue baca-baca tuh minimal 10 hingga 20 tahun hingga penjara seumur hidup juga. Bahkan katanya bisa hukuman mati sih. Cuma ya karena kasusnya tergolong baru. Makanya proses persidangannya pasti masih berjalan hingga saat ini. Bahkan sidang pertamanya aja juga belum digelar sih. Karena memang masih dalam proses. Apalagi mengingat ini kan angka pandeminya juga lagi naik ya. Jadi kemungkinan adanya tertundaan lah. Yang jelas semoga nih pelaku diberi hukuman yang setimpal aja, gengs. Dan almarhum juga bisa diberikan tempat terbaik di sisinya.
So itu gengs, kasus yang baru-baru terjadi akhir-akhir ini, yang kita kira tuh masa-masa remaja, adalah masa yang paling indah. Gak harus mikirin beban hidup sama cicilan negara. Tapi ini ada remaja yang belum 17 tahun, bisa-bisanya ngebunuh mantannya sendiri. Kayak gampang banget ngilangin nyawa orang. Jadi gue menginfokan kasus ini juga karena sebelumnya heboh ya memang di Twitter. Dan jadinya banyak netizen yang mengecam kelakuan bejat dari sang pelaku. Ya makanya hati-hati aja deh, buat yang pada punya anak ataupun punya adik perempuan nih, yang pada masih remaja, aduh, hati-hati dia bergaulnya ya. Tuh kita berasa tua banget jadinya. Dan baru nyadar emang kalau usia-usia remaja, ternyata emang butuh dipantau ya. Ya dikit-dikit gitu diintip biar nggak kebablasan. Oke, stay safe semuanya, jaga kesehatan kalian. Thank you semua yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Things selanjutnya. Assalamualaikum.